Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gue Gofar Hilman dan rekan gue. Panda Insomnia. Selamat datang di podcast Baraya Urang Sunda. Ngobrol yuk baradak. Gila. Semua. Lo tau gak sih? Ya, Itu betul, tuh Bang. barusan tuh ya. Ya. Barusan sebuah jingle yang tidak dipersiapkan dadakan banget. 2 menit yang lalu tiba-tiba nomor 6 gila. Nomor 6 tiba-tiba briefing gue. Sedangkan tadi malam kita ngobrol panjang lebar nggak begitu, anjir, ceritanya gimana sih? Tadi Lu tuh pas di maunya jalan tuh. gimana? Tadi pas di jalan tuh kata gue ya, wah, kata gue ya pas kita briefing malam kayaknya aduh gua bakalan kegok gitu kan ya kalau misalnya yang apa yang di briefing tadi malam kan. Kata-kata gue gue tag-nya jingle lah gitu aja lah biar masuknya enak gitu kan, biar nggak bingung juga kan. Gitu Bang Gopar. Nah, terus pertanyaan gue gini, nih ya harusnya kita itu apa namanya, tag-nya itu jam 9. Terus tiba-tiba diundur karena jatuh padat. Emang Anda dari mana? Mohon maaf Bapak ya, karena saya lupa ya ini 55 ya, jadi banyak yang seller-seller banyak yang jualannya pada meludak gitu kan. Saya juga nggak tahu nih hari Minggu. Ternyata di luar perkiraan, kira saya sepi-sepi aja hari Minggu ya kayak biasa gitu. Ternyata 55 parah dah. Jadi mohon maaf semuanya kalau udah pada nungguin gitu kan. Ya namanya juga ini ya masih pada banyak kali di orang-orang ya. Tapi by the way Panda, Ya Bang. gue mau nanya sama lo nih. Boleh silakan. Ini sebenarnya kita mau ngapain sih? Gue masih mau ngulik-ngulik lagi deh soal-soal yang kayak gini sama lo. Ini sebenarnya kita mau ngapain? Jadi gini ya Bang ya. Jadi ada sesuatu yang baru nih Bang di family kita, family Baraya Orang Sunda ya. Kita bikin istilahnya gebrakan baru. Ya gua nggak tahu ya di lain-lain ada atau enggak, terutama di aplikasi Hago gitu kan. Tapi gue pengen ada sesuatu yang baru di Baraya, yaitu adalah podcast Bang, di mana podcast ini akan kita laksanakan seminggu 3 kali dan ini adalah perdana ONJ. Sesuai kan? Walaupun nggak ada yang nonton juga kali ya. Iya. Saya gini ya, kenapa kita harus seheboh ini? Karena nanti ada rencananya kita mau upload video ini ke YouTube gitu kan, biar jadi suatu hal yang baru lah gitu kan. Iya, ya semoga aja ya Bang ya, semoga aja ada yang nonton setelah diupload gitu kan ya, semoga aja ya kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan biar nggak monoton lah ya kan, kita di sini gitu kan main Hago cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas tapi kita ada manfaatnya, kita pengen cari tahu gitu kan, ngulik-ngulik lah istilahnya, entah dari pemain lain atau di member-member Barayanya sendiri gitu Bang. Nah, gini nih, ngomong soal Baraya ya. Gua sendiri kan sampai akhirnya ketemu Baraya itu kan melalui lo nih perantaranya nih. Siap. Nah, lo sendiri gimana sampai awalnya ketemu Baraya? Nanti kalau soal bagaimana cerita Baraya itu terbentuk, kita kebetulan nanti datang narasumber yang pas lah sama topik ini lah gitu. Lo sendiri gimana awal ketemu Baraya itu gimana? Boleh sedikit gitu kan ya tentang kenapa gue ada di Baraya. Jadi gue waktu itu ketemu seseorang yang pada waktu itu yang tampan sekali dia. Tampan apa? Dan gagah gitu. Pokoknya tampan ya kan, gagah gitu kan, terus suaranya lembut gitu kan. Wah, jadi gue tuh terhipnotis sama ajakannya dia kan. Wah, pokoknya ada marketing Honda ya waktu itu. Nah, waktu itu gue diajak gitu kan untuk masuk Baraya gitu. Sebenarnya sih kayak gue pun waktu itu lagi solo player ya. Jadi kayak boleh juga nih gitu kan. Ataupun istilahnya pun yang ngajaknya pun dengan ramah gitu kan, tidak dengan kekerasan dan tidak dengan paksaan itu segala macam. Dan ternyata pun pas gue masuk, orang-orangnya pun ya ramah-ramah juga gitu, tidak ada yang sombong, tidak ada yang istilahnya cuek segala macam gitu. Pokoknya beradakwe lah buat Baraya gitu Bang. Oh ya, terus sebelumnya tapi gue sebelumnya mau disclaimer dulu deh. Kalau seandainya nanti ya tiba-tiba gue menghilang, Anda kalau menghandle dulu acara ini ya. Karena saya on ini sambil dagang. sebuah kegiatan yang profesional tuh.
nge-host sambil dagang. Oh, siap, itu siap, sangat siap saya. Ya kalau gue sendiri ya, gue tuh bang sampai akhirnya masuk Baraya ya. Karena yang pertama ketemu lu lah gitu kan ya. Terus yang bikin gue akhirnya juga betah di sini tuh kayak karena yang gue temuin mungkin gak terlalu neko-neko family ini ya. Maksudnya nggak banyak tuntutan lah gitu kan ya. Dan emang lumayan nyaman sih gue di sini gitu kan. Apalagi ownernya baik-baik banget, jilat aja dulu siapa tahu ditambahin bonusnya ya. Ya jadi begitulah ya Panda. Oke. Bisa ya, kita bisa ngejilat owner ya. Siapa tahu ya kan. Jilat terus, jilat owner nomor 4. Gila. Top 5 nih, top 5 nih keaktifan. Tapi selama ini Abang di Baraya nyaman kan lah ya, tidak ada yang gimana-gimana ya. Sejauh ini nyaman lah ya. Nyaman. Oke. Nah, jadi gitu Bang, itu kan kita tuh juga kan baru kemarin kita launching ya. Iya dong. Itu gua baru dan lu pun baru juga gitu kan kenanya di sini gitu kan. Nah, kita nih perlu tahu nih Bang. Sejarah kenapa sih adanya Baraya gitu kan? Kenapa harus Baraya ya kan diciptakan gitu kan? Jadi buat malam hari ini kita bikin podcast perdana dan perdananya kita pengen tahu dulu gitu kan apa sih Baraya itu gitu. Tapi dengan pasti dengan narasumber yang terpercaya gitu kan yang benar-benar istilahnya langsung yang bikinnya gitu loh Bang. Oke. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi kali ya, karena waktu juga sudah semakin malam. Yo. Langsung aja kali ya kita present ya. Please welcome Mr. Sandi dan Miss Indah. Halo Mr. Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya katanya bersemangat sekali ya Sandi ya. Begitu satu ini ya. Gila ya kan. Kayaknya Andi terlalu heboh deh. Ya, semangat ya karena perdana gitu kan, kita harus semangat gitu kan. Dong, harus semangat. Harus. By the way, Mr. Sandi gimana kabar nih Bapak owner? Alhamdulillah lumayan membaik ya kan. Alhamdulillah. Tapi Anda jangan DTR. Enggak. Tapi selain ada Sandi ditemenin juga nih Bang, ya kan sama pasangannya ya kan. Ya kebetulan ini pasangannya Bang Sandi gitu kan. Itu adalah Indah gitu kan. Gila ya kan. Jarang-jarang owner ya kan. Apa tuh? Dong. Saya tanya kabar dulu baru Anda ngomong. Iya. Semangat sekali Anda ya. Ya, gimana kabarnya Indah? Sehat kah Anda? Cukup baik. Alhamdulillah. So imut, jangan so imut. So cantik. Mentang-mentang mas itu ya. Jangan so cantik suaranya, tolong lah. Oh ini asli aku. Enggak apa-apa kalau begitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa lanjut lagi kan. Sangat keluarga bangsawan. Jadi ya untuk Bapak Sandi dan Ibu Indah, silakan lah terserah, ini kan family Anda, kalau kita larang pun takutnya kita yang di-kick ya. Wajar di sini Anda bebas lah ya. Kita mau cuma kerja aja di sini nih. Anda kan pemilik 100% saham ya. Iya. Bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jadi gimana Bang? Ini nih. Iya, by the way, kan gue sama Panda dan semua mungkin ya rekan-rekan anggota member dari Baraya Urang Sunda. Sejauh ini kan kalau gue pribadi aja, gue cuma tahu Baraya itu sekedar family, cuman gue nggak pernah tahu bagaimana Baraya itu dibentuk dan lain-lain gitu ya, sampai tujuannya, visi dan misinya. Nah, pertanyaan pertama gue nih ya, untuk Bapak Sandi dan Ibu Indah, nanti dijawabnya bergantian ya,
jangan berebutan nih. Tolong lah ya kalau lagi on air ini jangan berantem lagi ya. Eh, oh ya, kira-kira nih dari tahun berapa sih mulai main Hago? Terus ceritakan kronologisnya. Gue mau tahu sekitar Hago dulu deh. Dari awal lo Iya. berdua main Hago tuh bagaimana gitu? Dari Abang Sandi dulu Mungkin kayaknya ya. dari Papa Sandi dulu ya. Iya boleh. Gua pribadi sih awalnya main Hago itu asalnya dari game. Nah dari situ sempat vakum tuh, download lagi Hago, terus muncullah room itu nyanyi gitu ya kan. Nah kebetulan saya suka semule kan, ya udahlah gue di Hago aja sambil main game gitu kan. Nah selang lama adalah room kayak gini, dari situlah gue kenal gitu ya kan, jadinya nyaman di Hago. Jadi nyaman di Hago ya. Terus buat kakak Indahnya gimana? Awal mula main Hago itu tahu dari orang ya. Tahu dari orang, download waktu itu masih Hago dalam keadaan masih game ya, belum ada room obrolan kayak gini, terus vakum. Terus tiba-tiba dengar kabar lagi katanya bisa ada room obrolan kayak gini gitu. Nah, itu baru download lagi di situ. Kenal sama orang, banyak temen di room nyanyi sama room DJ. Di situ aku jadi enak kenal banyak temen. Udah gitu sih. Wah, DJ ya. Mantep tuh. DJ. Itu kira-kira tahun berapa tuh? Apa? Tahun berapa itu dari San sama Indah? Kalau San dari tahun berapa? 2018. 2018. Kalau Indah? Aku nggak tahu dari tahun berapa. Nggak tahu. Oh lupa ya, karena Iya. amnesia ya. Oh gitu. Jadi gini ya, kan dari 2018 itu kan, yang satunya lupa juga ya, yang pasti lama ya, sekitaran 2018 gitu ya. Terus selama main Hago nih sampai 2024 ini gitu kan, walaupun ada istilahnya ada vakumnya segala macem gitu kan. Nah, dari pertama kali main Hago masuk circle dari awal tahun 2018 itu dan perkembangannya terus yang namanya Hago berkembang gitu ya sampai sekarang. Ada gak sih perbedaan-perbedaan circle-circle yang sekarang gitu? Apakah sama aja Hago kayak dulu orang-orangnya atau berbeda sama sekali? Coba Bang Sandi. Kayaknya sih yang sekarang beda ya, karena mungkin sekarang udah pada dewasa juga ya sebagian. Tapi kalau dulu itu terlalu terlalu ke toksik sih kalau di circle aku itu. Toksik ya, suka ngata-ngatain gitu ya. Kayak Apa sih namanya sesi ya? Namanya sesi. Kalau di Hago tadi namanya sesi gitu ya. Iya. Kalau Indah sendiri? Kalau Indah gimana Indah? Kalau aku sih sebenarnya lebih enak dulu ya. Soalnya dulu aku gak kenal sama orang-orang yang kayak apaan, gak kenal orang yang ngomongnya kasar gitu. Sekarang kayak lebih ke itu sih, kebanyakan kenal sama orang yang ngomongnya agak kasar-kasar kayak gitu kan. Karena dulu memang sih aku dalam golongan anak DJ ya kita cuman nge-DJ aja gitu sama room nyanyi udah gitu. Jadi nggak ada tahu hal-hal yang kayak apa sih room lab yang kayak gitu nggak tahu aku. Berarti kayaknya kurang lebih hampir sama lah ya sama kita berdua ya. Ya, iya sama. Panda ya. Iya. Terus dari gue pribadi sih sebenarnya gue mau nanya kayak begini nih. Untuk Bapak Sandi dan Ibu Indah, sebelum akhirnya kalian mendirikan Baraya ya, sebelumnya kalian pernah ikut-ikut family lain gak sih? Terus pertanyaan lanjutannya, sampai akhirnya kalian mendirikan Baraya itu kenapa gitu kan ya? Terus anggota-anggota yang sudah dikenal atau baru-baru dikenal as random? Anggota-anggotanya udah pada kenal belum gitu? Random sih, sebagian kenal. Dan awal-awalnya itu pernah sih mendirikan satu family, cuman ya udah bubar ya. Terus masuk lagi ke familinya teman, dan di situ aku sebagai owner juga, cuman bukan pendiri. Nah di situ kita
kita gak nyaman, terus bubar lagi, dan akhirnya kita runding bertiga nih, aku, Indah sama Abah ya kan, buat mendirikan family Baraya Orang Sunda, buat wadahnya orang Sunda dan orang-orang yang suka dengan budaya bahasa Sunda gitu. Berarti kurang lebih lu mau mendirikan family Baraya Orang Sunda ini kalau yang gue tangkap ya, untuk mengkoordinir orang-orang Sunda yang ada di Hago biar lebih akur apa gimana? Iya, Apa biar lebih kumpul aja akur, gitu? biar berkumpul akur, gak ke apa namanya, gak ke hal-hal yang tidak baik lah istilahnya. Yang Berarti kalau tidak misalnya baik. tidak baik, berarti kalau misalnya jawaban dari, tapi kalau Indah gimana jawabannya? Sama kah? Apa gimana? Aku dulu pernah ikut family orang juga sih. Sempet pokoknya banyak lah aku. Tapi nggak banyak deh, cuman satu family. Aku kan orangnya setia ya, bukan cuma sama Oh, satu. wow. Aduh. Iya. Wow. bukan cuma sama cowok ya, sama family aja aku setia gitu loh. Waktu itu cuman selama main Hago itu cuman dua, satu manajemen dan satu family yang pernah aku ikut. Itu aja, nggak pernah keluar lagi. Dan sejak saat itu aku sempat vakum karena ya masalah pribadi ya, terus ketemu sama random ketemu sama pembelinya nomor 4 dulu, tongkrongan sih waktu itu ya, dan sampai sekarang sama dia udah. Nah itu gitu. alasan lu bikin Baraya itu karena apa Nda? Tadi kan kalau Sandi kan emang pengen ngeriungin orang-orang Sunda lah gitu ya, kurang lebih. Kalau dari lu gimana? Ya pertamanya aku nggak nyaman sama tongkrongannya dia awalnya, ya kan. Ini jujur-jujuran aja ya, karena iya dong. awalnya memang nggak nyaman ya sama tongkrongannya dia yang menurut aku tuh kayak terlalu ke negatif gitu ya. Terus ada hal-hal yang banyak aku nggak suka dan aku komplain ke San gitu. Udahlah ini bukan punyamu, ya udah tolong bubarin, kata aku kayak gitu. Jadi kalau mau ke hal yang lebih positif aja dibangun seperti itu. Gitu. Jadi seru juga ya dengar ceritanya gitu kan, pengalamannya. Nah, jadi dari jawaban dari San atau jawaban dari Indah gitu kan ya. Nah, sekarang gini. Berarti kan itu ada kata-kata yang serius gitu kan ya. Apa istilahnya, mendirikan Baraya ini pasti dengan serius. Nah, selanjutnya nih, ini benar-benar mau kalian seriusin kah atau cuman udahlah fun-fun aja lah di Hago gitu kan ya? Atau gimana gitu? Bisa dijawab, Sandi, coba. Mendirikan family ini nggak terlalu serius, nggak terlalu bercanda, jadi happy fun aja gitu, happy fun sambil serius begitu. Kalau terlalu serius juga nantinya kita bosan juga kan. Betul sekali. Berarti nanti kedepannya berarti akan ada acara, ada event-event yang, adakah event-event yang akan bakal dibikin sama Baraya atau cuma sekedar call up, kumpul atau gimana? Insya Allah kedepannya kita usahain ada ya. Iya. Rencananya kita mengundang Pak Tarno juga, katanya mau sulap. Gimana tuh? Nanti bakal kecewa. Kebetulan itu si Panda sih rumahnya dekat banget sama Pak Tarno ya. Iya. Informasi yang sangat bermanfaat ya Bang ya. Manfaat. Nggak banyak, nggak butuh banget informasi itu ya. Dari depannya akan ada event idol karena Bang Gopar juga udah bisa jadi juri ya. Ya kalau juri dadakan. Kalau audisinya beneran saya oke gitu ya, karena sudah mulai trauma ya audisi bohong-bohongan ya. Ya, fun fact nih Bang ya. Tadi fun fact ya. Tadi siang kita bikin Hago Idol ya. Ternyata digantikan namanya ya sama owner kita ya, sama Indah gitu kan. Ternyata ada yang baper. Iya. Udah skip aja obrolannya. Aduh ya kata gue ya. Dari Ibu Indah belum kita minta pendapat ya tadi soal pertanyaan tadi ya. Udah belum sih? Iya. Belum tadi ya, mau serius kah atau cuma fun aja? Ya sama sih sebenarnya, serius aku serius ngejalanin dan juga untuk have fun kayak gitu. Jadi ada seriusnya, ada have fun-nya, seperti itu sih. Iya.
Gimana nih Bang Gopi? Dan gini ya Pandey ya. Fun fact-nya lagi gue baru tahu banget ya kalau Apa tuh? ternyata gue pikir itu orang-orang ikut family itu dapat apa-apanya dari Hago semuanya gitu ya. Ternyata sampai owner kita itu mengeluarkan kocek pribadinya untuk membahagiakan anggotanya itu luar biasa loh Pandey. Enggak semua orang bisa ya. Anda aja nih ya punya uang 10.000, Anda pasti beli rokok kan. Tidak mungkin Anda ngasih orang ngawat gitu. Apalagi ini nominalnya lumayan loh, gila. Salut banget sih buat dia berdua lah, buat mereka berdua lah pokoknya. Iya. Terus bertambah rezekinya lah ya dari kita ya. Ya amin. Tapi itu pun istilahnya kan juga untuk ya istilahnya emang ada sedikit pengorbanannya ya dari owner kita, dua owner ini. Ya mungkin itu berpikir untuk kayak biar mereka nyaman, biar mereka semangat gitu kan untuk para membernya terutama gitu kan ya. Makanya ada Ya, sedikit reward segala macam dari pribadi gitu. Jadi makasih banget terus, ya buat owner. Terus begini juga deh yang mau gue tanya nih. Ini kan ibu dan bapak owner kita sudah sangat baik ya, walaupun ibu owner kita mulutnya sedikit agak-agak lambe tura ya. Dari kalian berdua nih, selama kalian mendirikan Baraya sebagai owner terutama ya, ada nggak sih anggota-anggota member kalian tuh yang ngeselin gitu? Atau tingkah yang bagaimana sih yang menurut kalian tuh sebaiknya dihindari lah gitu untuk menghindar memperkecil kemungkinan adanya gesekan gitu. Tolong dijawab untuk dari Bapak Sandi dulu deh. Jujur aja ya, jujur gak apa-apa, jujur aja, jujur. Jujuran ya. Untuk gua pribadi sih paling gak suka itu sama member yang suka nongkrong di apruman kayak gitu. Soalnya takutnya merambat ke family gitu. Dia yang masuk ke room apruman terus nanti yang dibawa family kita begitu. Aprum-apruman. Oh, itu yang suka istilahnya ngebahas apa gitu ya. Misalnya gua tunggu ini gitu. Bang Gopar gua tunggu gitu contoh ya. Iya, yang gitu-gitu ya. Takut. Oh, gitu. Kalau Indah sendiri gimana? Ntar dulu dari Bapak Sandi belum selesai pertanyaan gua. Belum selesai. Coba. Terus hal-hal apa untuk memperkecil adanya gesekan tuh gimana? Kira-kira tingkah anggota gitu. Ya kita berusaha mencoba menasehati lah ya, jangan terlalu kesana, boleh kesana cuman jangan sampai pakai logo Baraya juga gitu. Jadi dia tetap bisa masuk ke sana tapi dengan syarat gak pakai nama family kita gitu. Iya. Jadi emang pernah ada kejadian apa? Emang pernah ada kejadian lain gitu? Pernah ada. Oke. Aku lumayan kenal ya sama owner apruman gitu. Di situ ada yang bilang gini, San, tolong dong member lu jangan suka ikut campur, nanti family lu gua angkat juga nih gitu kan. Nah dari situ gua ingetin lah ke member gua ya kan, supaya tetap kalau mau masuk apruman jangan sampai pakai logo Baraya atau pakai akun Baraya gitu. Jadi supaya dia tetap nyaman di sini tapi gak ngeganggu juga ke family yang di sini gitu. Kita gak larang dia masuk apruman tapi jangan pakai akun Baraya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya yang suka masuk Umiji atau yang suka nonton gimana? Anda pertanyaan spesifik. Ya, gitu. Mungkin itu kebutuhan Bang Gopar. Kebutuhan. Jangan sebut saya dong. Saya pikir ada kolam di sana. Ada kolam. Ya, barusan gue mau ngomong gitu juga sih. Kalau misalkan bawa family ke rumah Umiji, mah nggak apa-apa. Berarti tanda nggak apa-apa, kita masih aman kok. Itu kebutuhan kalian. Kan kita juga nggak tahu kalau Pak Sandi sama tempatnya aku Noco ke sana kan, kita juga nggak tahu ya. Tapi lebih kemalu aja ya. Tapi lebih kemalu aja ya kalau ketahuan gitu kayak, oh siapa tuh? Bang Gopar lagi canda gitu. Anjir. Member nih. Tapi kenapa Bapak Sandi ada yang mau dibicarakan? Apa tadi? Gak ada sih, segitu aja kayaknya. Berarti kurang lebih begitu lah ya.
Yang penting jangan bawa atribut Baraya ke room Iya. apruman, itulah kurang lebih lah ya. Kecuali Jadi kita buat para member. terkecuali kita yang disenggol duluan gitu loh. Oh, senggol bacok masuknya Bang Gopar. Iya. Lu senggol gua bacok, lu jual gua beli gitu. Kelas. Menyala bangku. Ilmu Anis abangku. Eh, mungkin coba dari Ibu Indah sendiri gimana? Ada nggak sih member-member itu yang bikin lo kesel selama ini, dan hal apa yang lo coba lakukan untuk menghindari adanya gesekan antar member gitu? Banyak yang bikin kesel. Kadang yang susah dikasih tahu ya, kayak sering pakai akun ocol gitu kan. Akunnya jarang di-on-in tapi dia on pakai akun ocol, itu yang sering banget aku nasihatin gitu. Terus yang paling ya dari awal itu, yang paling sangat aku jaga ya di family ini itu nama baik ya. Itu karena aku selalu bilang ke Sandi gitu, bilang kayak gini, aku ngurus ini ya di dalam, aku nggak pernah ikut campur urusan orang di luar. Orang yang di luar member sendiri, misalkan gini ya, kalau setiap kali mereka ada masalah tolong dibicarakan sama owner atau pengurus gitu kan, jangan pernah keluar di luar room Baraya ini. Seperti itu yang selalu aku pengen terapin di sini gitu. Jadi aku nggak mau dengar omongan-omongan dari luar jelek-jelek ngomongin kita gitu kan. Jadi kalau ada masalah apapun tolong dibicarain. Itu yang selalu aku kasih tahu itu. Nah, Mantap sekali. itu tuh. Ya jadi Tolong sih didengar intinya ya. mah buat member didengar itu. Tapi sih yang intinya sih sebenarnya buat kebaikan buat member-membernya semua ya Bang ya. Tidak ada lain itu kan. Iya, Kayak jadi nggak misalkan macam-macam. kalau ada kekurangan dari aku atau Indah atau Abah bisa dibicarakan gitu langsung ke aku atau Iya, Indah. karena banyak loh omongan-omongan yang dari luar gitu. Padahal yang ngomong member kita sendiri, tapi ngomongnya di luar. Seperti itu. Jadi aku nggak suka hal-hal seperti itu. Kalau ada apa-apa atau perselisihan antar member gitu, tolong dibicarakan sama pengurus biar kita yang ngurus gitu. Siap buat Bapak Owner dan Ibu Owner. Ya jadi gitu ya buat para member ya. Buat ngejaga dari barayanya sendiri gitu, pamernya sendiri ya. Nah, BTW nih Bang ya, BTW on the busway ya kan. Apa Jadi tuh? jadi kan gini ya, nggak mungkin dong kehidupan kita cuma di hago dan hago ya. Bener gak sih? Oh iya, Ya, betul banget. kecuali ada pengangguran baru. Anda Tiap hari di hago. nganggur, beban negara Anda, ngabisin dana banyak itu Anda. Gitu kan pengangguran gitu setiap hari di hago gitu. Nah, jadi gini. Nah, selain main hago nih, kan pasti kalian kan juga punya kehidupannya di real ya kan. Antara Sandi dan Indah gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih ya dari pribadi Panda gitu kan, ataupun yang belum tahu gitu kan dari member-member Baraya sendiri, itu kalian tuh kegiatannya tuh apa gitu kan di real ya tuh. Apalagi nih, gue penasaran sama Indah nih. Dia apa IP-nya Duk Bang? Gila gak lu? Kalau Gue suka mikir itu udah ini orang sama-sama tahu. kerjanya apa gitu gue. Diskon. Oh ya Viscon. Nah, pokoknya itulah ya kan. Yang penting bukan kenaik gitu kan. Bukan yang murahan gitu kan. Bisa dijawab dari Bang Sandi jawab dulu. Coba Bang Sandi. Bang Sandi. Gimana? Bentar, barusan kayak nanya ke Indah gitu. Oh ya Indah dulu coba. Indah dulu. Keren kalau Coba Indah dulu biar Sandi ngerti, biar Sandi tahu. Indah dulu. Apa? Ya silakan admin Alam Bitura ya jawab dulu. Kerjaan. Ya, apapun kegiatan di real ya, kegiatannya. Kegiatan di real nggak ada. Ada ding. Aku cuman bantuin ini aja sih, kayak ngedata-data itu buat puskes sama disetorin ke dinas kesehatan tuh. Ya. Wah,
Anda berarti kegiatannya di bidang kesehatan dong, Puskesmas dong berarti. Anda jangan kepo terlalu jauh. Enggak kan, katanya aska segala macam gitu kan, berarti enak banget Candi ya. Kalau ayang aku pusing, ini bodrek gitu. Tayang. Langsung panggil ambulan jemput. Rawat pacar saya dengan baik dokter gitu. Udah lebih dari dokter sih kayaknya. Oh lebih dokter ya, lebih ke dukun kali ya. Ya. Jadi ini apa namanya, informasi aja ya. Jadi sebenarnya Iya. Indah itu kerja begitu itu cuma sampingan. Sebenarnya dia adalah pewaris tunggal kekayaan Rothschild dan Rockefeller. Bahkan dia terkenal sepupunya Elon Musk. Jadi kita semua di sini numpang hidup, siap-siap dibiayai. Iya, dia juga sepupunya Deddy Corbuzier ya. Nggak tahu dari keluarga gimana. Malah ada yang bilang katanya saya rentenir. Aneh-aneh dong. Inang-inang aneh-aneh. Oh iya, inang-inang aneh-aneh sih gua. Aduh. Jadi kebongkar ntar saya. Bahasannya aneh. Kok tahu? Lanjut. Kalau dari bahasannya gimana? Untuk Bapak Sandi ya. Kalau gue sendiri sih di real kerja di roti ya. Roti. Sari roti. Iya, roti sobek apa roti apa nih? Ya macam-macam. Sobeknya sobek gimana nih? Kan ada sobek. Kan roti disobek, pasti disobek kan. Iya. Masa dibanting? Enggak dong. Iya. Ya kirain meleset gitu. Enggak dong. Kita podcast ini ya positif ya. Yang negatif yang sebelah. Iya. Jangan bikin kerjaan kita nambah ya, jadi nyakin juga ya. Iya. Oh jadi bahasan apa namanya roti gitu ya? Iya. Oh seperti itu. Ya gitulah. Rotinya dengar-dengar udah sampai diekspor ke Belanda, Prancis, Jerman. Makanya jadi owner. Kalau tukang roti keliling nggak mungkin jadi owner. Anda harus sadar. Ya lanjut. Ntar dulu, bakar rokok dulu ya. Santai ya untuk Bapak Sandi dan Ibu Indah, kalau mau minum aja dulu, santai aja. Iya, kita tuh di sini. Kalau dari gue sih ya, gue pengen nanya gini. Terus kira-kira dengan kesibukan kalian di real yang seperti itu, sesibuk itulah, gimana cara kalian bisa membagi waktu, sementara kan kalian juga pengurus di family ini gitu. Gimana sih, gue pribadi aja ya, mungkin karena gue agak santai kerjanya ya, jadi gue masih bisa lah. Cuma kan kalau kalian ini kan kelihatannya sibuk banget gitu. Bagaimana sih caranya gitu? Mungkin ya, dari Bapak Sandi dulu kali ya. Ya kita usahain aja gitu kan, nggak mungkin juga kita seharian itu kerja gitu kan, pasti ada berhentinya juga. Nah pas berhenti itu kita manfaatin buat main hago. Pas waktu berhenti dimanfaatin main hago. Anda kapan zikirnya? Halo. Nah, terus? Iya, jadi kan waktu malam kan santai tuh, bisa diluangin buat hago kan, gitu. Ya. Oh jadi pokoknya mah karena memang ada di kesibukan real, diusahakan lah semaksimal mungkin kalau emang lagi santai ditengokin family-nya gitulah ya. Begitulah. Mungkin dari Ibu Indah, silakan dijawab. Kalau aku kan kerjanya pakai aplikasi ya online, jadi lebih enak sih kerjanya. Di rumah juga bisa dikerjain kayak gitu. Oh jadi mobile aja gitu ya? Iya, soalnya kan kerjaan sekarang kan udah ada aplikasinya buat ngecek gitu. Iya. Emang zaman udah semakin canggih ya, jadi tanpa kita harus datang ke kantor atau ke kerjaan pun bisa dihandle dari rumah gitu. Co-host, sebenarnya bagaimana ya? Tolong. Ada. Nah, saya mendengarkan dan menyimak dari gitu kan nih? ya. Nah, kalau misal dari gua gini kan ya, pasti dong yang namanya di real itu kan nggak cuman kegiatan. Pasti punya mengalami masa kecil ya kan. Masa bermain gitu kan, atau ataupun yang sekarang pun istilahnya masih ada keinginan. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih bahasan nama Indah ya.
kalian tuh punya hobi apa gitu selain main hago Hmm. ya? Maksudnya yang diri lah gitu kan. Yang biasa kalau kalian lagi bete atau lagi bad Iya, iya, tuh iya. kalian tuh ngapain aja gitu loh. Boleh Sandi. Iya. Siapa tahu nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu Hobi ternak-ternak gua kerja. buaya gitu ya. Hobi gua kerja sih bang. Selain kerja dong. Masa pas lagi Gila kerja. ini selain Enggak, kerja lah. emang hobi gua itu. Kalau nggak kerja ya tidur. Kayak main bola gitu atau futsal atau mancing, main catur atau gitu nggak ada gitu. Nggak ada sih. Oh, berarti Main kerja slot. keras bukan ya. Oh, main slot. Ya ampun, main slot. Udah habis berapa juta? Jual tanah udah kejual ya? Udah kejual belum tuh tanah? Belum lah ya. Belum lah. Belum ya. Oke, berarti Selamatin lah. berarti Bang Sandi ini seorang laki-laki yang pekerja keras berarti gitu ya. Nah, buat Indah gimana? Buat Indah sendiri. Bukan lebih ke hobi sih, kayak yang aku suka aja kali ya. Apa tuh? Kuliner. Waduh, makan dan makan Iya, ya. soalnya apa ya? Mau istilahnya gini loh, mau sejauh apapun tempat makan itu yang dirasa aku enak, aku kejar gitu. Jadi aku orangnya kayak gitu. Jadi lebih suka kayak gitu kuliner. Yang aneh-aneh kayak gitu kan, yang belum pernah aku coba. Gitu sih. Dengar-dengar kayaknya ada makanan baru tuh di Indonesia ya. Iya, apa namanya, buaya panggang ini kan. Jadi buayanya ini yang suka gombal-gombal gitu kan, dipanggang Gua ya kan. Gue curiga Apa banget tuh? kartu yang dibakar. Kalau dia mah ngebakar masalah ya, ya gitu kan ya. Ya BPJS ya host kita ya. Kan lagi. Nah, Astagfirullahaladzim. Gua dari tadi dengar suara putus-putus anjir. Aduh, Iya. tolong dong. ada Coba di bawah gitu yang apa? ngecek sinyal gua. Kacau. Aman. Nah, Tolong kasih emot di bawah, gua mau. Ini gua nggak bisa main. aduh Bapak udah lama main Hago nggak bisa main emot kalau misalnya suruh channel kunci. Nah itu bisa. Kayak itu bahasannya. Oke. Nah, yang kita tahu kan dari pertama kali ngebangun Baraya nih ya, itu kan kalian kan seperti sudah berpasangan ya, gitu kan, berpasangan sudah pacaran gitu kan, berhubungan. Nah itu awal kenalnya gimana? Kok bisa tuh kalian bisa saling jatuh cinta, dan kenal awalnya gimana itu waktu itu? Awalnya sih Banyak dia siapa? masuk random ya. Dia masuk random. Nah terus aku deketin lah gitu ya. Nah dari akhir-akhir itu dia sering masuk ke rumahku tuh. Terus? Ya curhat ya kan. Lama-lama kan nyaman gitu. Lama-lama nyaman ya. Kalau misalnya dari Indah sendiri. Wow. Dan gue sendiri ditolaknya 3 kali anjir. Wah, tolak di 3 kali. Ya ampun. So cantik kau lah ya Indah ya. Sangat sabar. Ya ampun, ditolak 3 kali loh gitu. Nah kalau misalnya Indah kan ada kata-kata Sandi tuh ditolak 3 kali, dan apa akhirnya membuat Indah tuh gini deh, gue terima aja. Apakah capek dikejar-kejar terus? Yaudahlah gue nyerah. Gue dikejar-kejar terus gitu ya. Yang nyerah tuh yang dikejar lah, bukan yang ngejar. Enggak, gini loh Bang. Dia nolak, tapi aku deketin cewek dia cemburu gitu loh. Oh. Iya. Oh iya. Malu-malu ini ya, malu-malu kucing ya. Ngeong. Nah dari Indahnya gimana, Pak? Ya tadi kok awal ketemu ya sama, iya. Random. Awal ketemu itu kan random. Awalnya aku nggak suka gitu sama dia. Iya. Aku tuh nggak semudah kayak kenal sama cowok terus langsung nyaman, enggak kan. Waktu itu niatnya itu mau deketin foundernya di Pemeli sebelumnya. Ya. Aku nyari foundernya siapa di situ kan, di Ini tolong ya. Iya. Iya, niatnya Sebentar.
Kenapa? Sebentar Bu Indah. Tolong panitia mic hilang satu ini. Tolong. Sempet-sempetnya mic hilang. Tolong ya siapin mic satu. Ayo Bu Indah silakan Tolong dilanjut. Iya, aku iseng ya masuk ke roomnya mereka itu kan. Niatnya mau nyari siapa founder, aku mau ya iseng-iseng mau deketin lah gitu. Pas kebetulan ternyata foundernya udah punya cewek kan. Iya. Dah lah nggak jadi gitu kan. Karena aku bukan tipe cewek yang suka ini cowok orang gitu. Awalnya ya udah cuma numpang parkur di situ, terus tiba-tiba ada dia kan di situ, dia tuh dengan ada kata-kata dia yang bikin aku tersentuh gitu di situ waktu itu. Dia bilang kayak gini, Apa tuh? temenin dulu dia, katanya gitu. Aku mau off dulu, temenin dulu lah dia gitu. Dia ngomong kayak gitu ke temennya. Aku mikir gini, sejak dari dulu tuh nggak pernah ada orang yang kayak gitu ke aku kan. Kok ini orang kenapa kayak gitu ke aku gitu. Aku jadi kayak Iya. oh ya udahlah, aku kayak mancing biar bisa ngobrol sama dia, yang padahal aku pura-pura nggak tahu ya ini kenapa aku nggak bisa main emot gitu kan. Sedangkan waktu itu VIP-nya beku. Kalau VIP beku itu kan istilahnya nggak bisa dong main emot-emot bangsawan kan. Di situ obrolan kayak gitu yang aku pancing ke dia waktu itu. Akhirnya gitu. Terus ya udah waktu itu aku ikutin saran dia, top up, gak taunya emotnya nggak nyala. Tapi gue pernah sudah saya tahu salah juga. Padahal gini loh, Iya. padahal aku tahu kalau top up itu segitu tuh nggak bakalan bisa nyala, cuman karena aku pura-pura aja waktu itu gitu. Iya biar dapat perhatian aja sih sebenarnya, karena aku memang waktu itu nggak punya teman-temanku udah pada vakum semua gitu. Tuh loh, jadi pada saat itu dah kenal dia, deket, ngobrol ya. Kenapa aku yang dia bilang katanya nolak ya kan, karena gini loh, aku nggak mungkin langsung jadian sama orang baru kenal sehari 2 hari, enggak. Aku pengen kenalin dulu nih orang kayak gimana, terus tujuannya dia apa deket sama aku kayak gitu kan. Iya. Jadi karena aku mikirnya hubungan ini bukan hanya untuk sekedar sementara gitu. Semakin lama aku mengenal seseorang lebih dalam dan istilahnya aku bisa tahu karakter dia kayak apa kayak gitu. Itu sih makanya 3 kali ikut tolak. Seperti wah, jadi ada perjalanan yang tidak mudah ya, nggak mulus jadinya ya buat sebuah hubungan gitu. Ya berawal dari perhatian kecil doang gitu ya, sampai akhirnya mereka bisa bareng-bareng sampai sekarang gitu. Ya kalau dari kita sih doanya sih semoga terus langgeng, dan yang paling penting jangan sering-sering berantem lah ya, terutama untuk ibu owner apa dimasalahin gitu. Gini loh, gini kalau aku gini, dia itu tipe cowok yang cuek dan aku tipe cewek yang manja, jadi susah buat balance-nya loh. Seperti itu, jadi kurang lah istilahnya, dia kurang sedikit perhatian ke aku, jadi aku mancing aja emosi dia. Emang ya perempuan tuh suka mancing. Ntar kalau dipancing balik aja, malah balik ngambek. Balik ke pasal pertama, perempuan nggak pernah salah. Lah itu kan nomor 5 tiba-tiba ada tanduk. Biasa lah ya. Nanti ada sesi Anda juga. Tenang aja. Pokoknya di podcast Baraya Urang Sunda ini kita bakal menghadirkan banyak bintang tamu, terutama dari member dulu lah gitu ya. Gimana Pak Pesan? Gimana? Tadi Bapak Pesan mau ngomong apa sampai saya berhenti berbicara? Ini nih siapa yang nyolong ini? Iya makanya saya nggak tahu tiba-tiba hilang ini. Akun tim Anda di bawah naik Anda. Atau siapapun yang punya akun 2 taikan. Gimana Pak Anda nih?
By the way, dari lu sendiri Panda, gimana? Lu udah cukup puas belum dengan jawaban-jawaban yang mereka berdua kasih ke kita nih? Ya, dibilang puas, ya jawabannya pun istilahnya konkret gitu kan ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi ya pengen dikulik-kulik, tapi kan karena ada sesuatu hal gitu kan yang nggak mungkin kita bongkar juga ya kan di depan umum gitu. Itu ntar Iya aja kita betul. empat-mata segala macem ya kan. Jadi nggak semua lah next kita aja ya, kulik-kulik gitu. gitu. Itu mah next next aja ya aja ntar ya, ntar. Siapa tahu ntar kita bikinkan podcast ya, sesi curhat ntar ya malam-malam gitu kan. Sesi curhat pun dia nggak Iya. bakal datang. Anda jangan kayak begitu. Ya, apa? Lanjut bang. Ya apa? Ya mungkin kalau gua sih dari gua cukup puas ya. Yang penting kan tahu ya Ya. dari pertama bikin baraya segala macem gitu kan, dari kisah mereka segala macem. Apa sih ini? Ya ampun, tadi dulu lah Itu orang lagi WhatsApp syuting. Anda. Nggak Lagi tahu kayak orang anak lagi SMP syuting. dah. Masa WhatsApp dikasih bunyi-bunyian gitu kayak anak SMP lu? Biar kedengeran gitu kan. Ya mohon maaf Iya, ya, emang nggak apa-apa. suka ganggu nih emang ini. Iya. Nah, jadi gitu bang. Perasaan, Jadi ya udah. perasaan sih nggak WhatsApp lu. Gimana? Ini kan Ya lanjut aja ya. kok akhir-akhirnya abis selesai ini saya malah nanti podcast yang sebelah ntar. Podcast pribadi. Ini kita mau kasih sedikit info aja lah ya. Jadi rencananya kita itu bakal ngadain podcast, mungkin akan rutin ya, dan waktunya pun udah sementara direncanakannya itu 3 kali pertemuan dalam seminggu gitu kan ya. Masalah harinya kapan itu belum kita patenin banget. Begitu ya Bapak Sandi ya? Iya. Cuman kalau untuk Anda malam gimana? Jumat itu udah pasti sih. Ya, kebetulan nanti rencananya itu malam Rabu, malam Jumat, dan malam Senin gitu ya Bapak Sandi ya? Nah, itu kan rencananya. Karena memang kita sebenarnya itu kan membentuk podcast itu untuk wadah kreativitas. Jadi akhirnya nanti kita bakal rolling semua yang member yang ada di sini untuk jadi host gitu. Nah, jadi buat para kalian ya yang ditunjuk jadi host atau co-host, siapkan diri Anda. Kalian harus belajar storytelling. Iya. Iya kan. Misalkan yang pertama, yang kedua masih garing, itu wajar lah ya. Wajar banget. Wajar. Nah, gue mau nanya soal podcast deh ke Bapak Sandi dan Ibu Indah ya. Bagaimana sih tanggapan lo berdua nih dengan adanya gebrakan seperti ini untuk family Baraya lah gitu? Kalau aku sih bagus ya, biar ada kegiatan gitu kan, kita agak terlalu bosan untuk mojok ya kan. Iya. Istilahnya jadi dalam seminggu 3 kali kan udah lumayan tuh kita ada kegiatan podcast ya kan. Iya. Terus Anda kalau kira-kira sudah selesai ngomong, Anda kasih tahu dong ya begitu saja dari saya gitu. Apa gimana? Saya kan nungguin. Saya nungguin. Kita nggak tatap muka. Kalau tiba-tiba Anda ke WC, saya kan nggak tahu. BPJS. Oke. Ya begitulah ya. Kendala. Kendala di Baraya. Jadi buat teman-teman member terutama ya. Jadi nggak perlu lagi yang istilahnya gabut gitu kan ya. Di Hago sekarang kita menyediakan fasilitas yang namanya podcast. Istilah seru-seruan aja ini ya. Gitu kan. Ya siapa tahu gitu kan. Kalau nanti ke depannya ini berjalan lancar, nanti kan kita bisa undang-undang yang lain gitu kan, seperti idolanya Bang Gopar gitu kan ya, kayak Umiji gitu kan. Beserta mengundang talentnya ya kan. Insya Allah doain aja dan juga doain jaga buat Bapak Owner dan Ibu Owner, semoga sehat selalu dan selalu ada Baraya gitu kan, memberikan kontribusinya dalam artian waktu gitu kan dan pikirannya segala macam. Dan jangan kalian
kalau bisa jangan mengecewakan ya. Pusing loh dari mereka. Dan buat kalian nih yang lagi nonton kita banget ya kan, ayo cepat buruan download Hago dan masuk di Baraya Orang Sunda ya kan. Asik. Semoga aja banyak yang nonton ya. Kalau nggak nonton udah diblokir. Okay. Barusan kan tanggapan dari Bapak Sandi ya soal mengenai podcast inilah. Kalau dari admin Lambe Tura, Ibu Owner bagaimana tanggapannya? Lambe Tura. Iya. Ya bagus karena di situ kan ada kegiatan baru ya kan, bukan cuma hanya sekedar yang ditentuin sama Hago kan, tapi tetap ya kita kan di Hago jangan lupa sama kegiatan-kegiatan di Hago juga kayak gitu. Udah sih. Oh, seperti udah cukup itu ya, benar. Iya. Nah, jadi mungkin gimana Panda ya kita berdua juga mungkin ya karena ini perdana, jadi kita berdua pun sama-sama belajar lah ya Panda ya. Iya, pastinya dong kita harus belajar dan terus belajar. Dan juga bukan Bang Gopar dan Panda juga ya, bukan gua juga. Ya. Semuanya harus bisa istilahnya ngebawa seperti ini gitu, jadi host atau co-host. Yang penting kita jadi storytelling kita bagus, segala macam kita belajar seperti itu aja sih. Kalau dari gua pribadi gitu loh Bang. Oh, nanti juga mungkin kedepannya kita ada suatu terobosan lain, kita ikutin aja alurnya. Untuk sementara ini kita kembangkan dulu yang ada ya gitu ya. Ya pastinya dong. Dan insya Allah ya, gua pribadi dan Bang Gopar ya insya Allah kalau misal diberi kesehatan dan umur panjang gitu kan, dan istilahnya masih ada di Baraya, kita juga bakal bantu ya Bang ya, yang pastinya gitu kan untuk kemajuan family ini gitu kan. Jadi kita mencoba kembangin dulu satu-satu, kalau misalkan ini udah jalan baru kembangin lagi yang lain gitu. Kalau soalnya kalau kita kembangin bareng-bareng nantinya bentrok. Yang ini gak jalan, yang itu gak jalan, takutnya begitu. Iya. Nah, gimana nih, Mr. Panda? Karena mungkin juga waktu yang sudah semakin malam. Waduh, dan gak kerasa ya. Katanya bintang tamu kita juga abis ini mau ada jadwal ketemu sama PWK. Iya, mau ada panggilan dari podcast Prosedur ya. Telepon dari Deddy Kombujer sih. Kombujer. Itu kompresor, Deddy kompresor. Oh iya, mungkin untuk kali ini segini aja dulu kali Panda ya. Iya Bang, tapi nggak kerasa ya, tapi nggak apa-apa ya, mau gimana ya waktu ya yang harus memisahkan kita gitu, jangan lama-lama juga ya, nanti bosen gitu kan ya. Seperti itu. Nah, buat yang terakhir nih, buat Bapak Owner dan Ibu Owner, buat terakhir ada gak masukan itu kan atau apa gitu buat member-membernya gitu, terutama untuk menjalani hidup ini ya gitu. Ada nggak masukannya Bapak San? Ya, buat kalian ya tetap semangat aja ya, jaga keaktifan dan terus jaga keaktifan di realnya juga, jaga kesibukan di realnya juga, jangan sampai di real mengganggu jangan sampai Hago mengganggu real kalian. Ya. Anda kok jangan sampai diri mengganggu Hago, nganggur nanti gara-gara Anda omongan itu. Hampir kebalik ya. Hampir. Bukannya gini ya. Bukannya ini. Kalau di real nggak ganggu Hago ya berhenti kerja katanya gitu kan. Waduh. Malah jadi ini ya. Kalau omongan itu keluar dari mulutnya Ibu Owner sih nggak masalah, karena emang harta kekayaannya tidak akan habis walaupun Indonesia ini udah nggak ada gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya keluar dari mulut Anda ya, waduh bisa dibengkek saya. Anda kerja aja pulangnya malam Anda, mau sosokan nganggur Anda. udah kerja pusing ya Bang. Bang. Iya mungkin gitu aja kali Pandai untuk malam ini ya. Ya semoga aja. Ini seperti itu. Ya. Dari gue sih ya semoga aja kita tetap bisa saling terus
support satu sama lain Panda. Iya. Dari lu gimana nih untuk malam ini nih? Ya buat malam ini sih karena perdana ya, jadi kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang tidak diinginkan gitu ya mohon maaf ya gitu kan. Semoga kita belajar terus dan belajar terus, semoga nanti pembawaannya pun enak. Mohon doanya aja gitu dan support aja sih yang terpenting gitu loh. Dan gua Ya, kayak mungkin guys, ya, apa tuh? kenapa Bang? Apa. Dan gue kayak berada di dalam podcast real gitu ya, agak sedikit gugup sih jawabnya. Oh ya, karena Anda sedang berada pada ghost terheboh. Seheboh sih lebih tepatnya ya. Iya, saya juga gugup sih sebenarnya. Sama. Takut ya kan, takut salah ngomong segala macam ya. Gitu. Ya udah kali gitu aja kali Panda ya, karena waktu juga udah makin mepet. Terus kedua bintang tamu kita juga ada jadwal habis ini ke close the door ya. Jadi mungkin untuk malam ini sekian aja kali ya dari gue Gofar pamit sama rekan gue dan gue Panda Icikibir. Waduh. Dan Kita berdua pamit. Ya, selamat malam semuanya. Malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.